Tindak lanjut penolakan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi, Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Karena seperti kemarin kajian dari Kementerian Perhubungan, terminal-terminal yang dikuasai oleh BUP secara langsung sudah tidak bisa mempekerjakan TKBM. Mungkin kalau misalkan ini jadi Muhammad Jumhur Hidayat terpilih sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Timbul koperasi-koperasi, lebih dari satu koperasi yang pasti akan berdampak pada menurunnya produktivitas kita. Karena yang otomatis sekarang udah kita rasakan aja di salah satu terminal, persaingan itu bukan persaingan operasional. Persaingan itu terjadi hanya dalam persaingan harga. 1 Deputi kita tolak. Baik. Terima kasih banyak pada rekan-rekan semua. Mungkin nanti kita sama-sama mendengar arahan dari Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia untuk memaparkan bagaimana tindakan-tindakan yang akan kita lakukan untuk penolakan pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi tersebut. Yang terhormat kawan-kawan dari aliansi dan hormat tuan rumah, kami dari aliansi mengucap syukur Pak Asep karena sudah memfasilitasi full semuanya dan insya Allah ini menjadi momentum bagi kita. Jadi, perlu saya sampaikan Bang, bahwa semenjak tahun 2008, ini bicara KM nih Bang ya, KM itu KM 35 itu terbit tahun 2007. Nah di KM 35 tahun 2007 itu tertulis di pasal 4, kesepakatan itu harus melalui serikat pekerja terlebih dahulu untuk menentukan upah bagi TKBM, baru diangkat berikutnya dalam kesepakatan tarif. Nah semenjak tahun 2008 Bang Jumhur, itu tarif tidak pernah melibatkan serikat pekerja. Memang benar Bang, secara hukum BUP itu tidak ada kaitan dengan teman-teman ini. Tapi kalau kita bicara prinsip no work no pay, itu ada hukum ekonomi Bang. Kalau saya ya kasih arahan, saya justru minta diarahkan, kira-kira begitu lah. Karena itu sebetulnya saya pengen banyak mendengar dulu, saya mau menyerap dulu karena akan semakin kuat saya melangkah untuk berjuang bersama kalau saya tahu persis, bahkan tahu persis keadaan teman-teman di TKBM. Oke, saya Muhammad Jumhur Hidayat, mendapat amanah memimpin KSPSI, satu konfederasi yang paling tua ya, dan membawahi atau memayungi ada sekitar 17 federasi. Dalam waktu dekat mungkin akan bertambah lagi, ada federasi ojek online dan juga federasi kerja seni atau apalah gitu yang siap-siap untuk gabung ya. Banyak sekali ya Bang. Iya, karena perkembangan masyarakat kan. Jadi ada federasi-federasi baru yang muncul gitu lah. Rasa gini ya, pertama mereka tuh sudah exist lebih dari 40 tahun lah kira-kira. Jadi karena itu menjadi bukti bahwa lebih dari 40 tahun itu arus barang berjalan seperti biasa dan ada pertumbuhan ekonomi dan sebagainya ya. Itu kalau dirupiahkan itu mungkin arus barang selama 40 tahun udah puluhan ribu triliun lah gitu kali ya. Dan itu karena jasa-jasa mereka juga. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak bisa digantikan oleh mesin atau alat ya. Nah, karena itu yang harus difikirkan itu adalah bagaimana TKBM itu lebih produktif, sistemnya lebih bagus, dan kemudian yang paling utama memastikan kesejahteraan dan kepastian. Koperasi itu dibina, dibesarkan, dimodernkan manajemennya, dan kemudian diberikan porsi yang layak dari sisi pendapatan. Jangan sampai pendapatan yang begitu besar di satu pelabuhan justru porsi buat koperasinya malah paling minimum. Nah ini yang nggak boleh. Apalagi kalau dia kemudian menaungi para pekerja atau tenaga kerja bongkar muat. Jadi itu yang menjadi pikiran saya, bukan ada pikiran untuk dihilangkan.
dikembalikan kepada perusahaan-perusahaan yang ujung-ujungnya outsourcing, ujung-ujungnya bersaing, berkompetisi semurah-murahnya, ujung-ujungnya rakyat Indonesia yang bekerja di sektor itu menjadi menderita. Nah ini yang nggak boleh ada pikiran seperti itu. Maka itu menurut saya benar sekali kalau teman-teman tadi sepakat menolak adanya pencabutan SK 2 Dirjen dan 1 Deputi itu. Saya rasa saya selaku Ketua Umum KSPSI bersama mereka, senafas dengan perjuangan mereka, jangan mencabut SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi.